Akhir-akhir ini, kabar menghebohkan tentang tudingan bahwa ayah Atta Halilintar terlibat aliran sesat sedang bergulir di masyarakat. Berawal dari sebuah cuitan yang kemudian membuat kabar tersebut jadi sorotan tajam warganet. Sejak tahun 2020, Gen Halilintar memang menetap di Malaysia, bahkan saat Atta Halilintar menikah dengan Aurel hingga kelahiran baby Amina, keluarga Gen Halilintar tidak pulang ke Indonesia. Hal ini pun lantas menimbulkan spekulasi dari warganet. Lantas seperti apa Atta dan sang paman Febrian Amanda yang akhirnya angkat bicara tentang tudingan tersebut? Selain rumor ayah Atta yang disebut-sebut mengikuti aliran sesat, paman Atta kini justru mengungkap hal yang mengejutkan soal hubungan sang ayah dengan ayah Atta Halilintar Anovial Asmit. Benarkah hubungan ayah dan anak ini renggang hingga silaturahmi pun terputus selama 6 tahun lamanya? Dan seperti apa harapan Asmit bin Datuk Syamsuddin Malako Kayo, kakek Atta Halilintar yang ingin bertemu dengan anak sulungnya hingga paman Atta pun meminta keponakannya itu menjadi jembatan pertemuan sang kakek dengan ayahnya? Dan bagaimana pula masalah yang sebelumnya pernah terjadi, di mana beberapa waktu lalu saat kelahiran baby Amina, sang paman yang temani sang kakek untuk menjenguk baby Amina justru tak diizinkan masuk, hingga hanya kakek Atta saja yang diizinkan masuk. Benarkah hal ini terjadi lantaran adanya permasalahan besar yang terjadi antara keluarga Atta dengan keluarga dari pihak ayah Atta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sejak tahun 2020, Gen Halilintar pergi dan menetap di negeri jiran Malaysia. Sejak itu, mereka pun tidak pernah pulang ke Indonesia. Hanya Atta Halilintar dan Thoriq Halilintar dari keluarga Gen Halilintar yang tinggal di Indonesia. Kepergian keluarga Gen Halilintar dari tanah air memang tidak pelak menjadi sorotan tajam banyak orang hingga menimbulkan banyak spekulasi. Entah apa yang sebenarnya terjadi, mereka bahkan tidak ada di saat Atta dan Aurel menikah hingga kelahiran cucu pertamanya pun. Halilintar Anovial Asmit dan Lenggo Geni Farouk tidak berada di samping sang putra. Tak ayal, atas hal tersebut memunculkan kabar tidak menyenangkan. Apalagi, akhir-akhir ini muncul cuitan dari sebuah akun yang membagikan kabar lewat kicauannya dan menuding bahwa ayah Atta terlibat dalam aliran sesat. Mengingat hal ini semakin ramai menjadi sorotan hingga menuai tanya, Atta pun akhirnya angkat bicara. Waduh, kan aku juga sekarang baru ngerti apa-apanya umur sekarang. Waktu dulu ya nggak gimana-gimana, tapi dari dulu aku pernah jelasin, nggak pernah diajarin hal-hal buruk, nggak pernah semua yang diajarin selalu hal-hal baik. Nggak tahu kalau salah-salahnya dari mana, diajarin sholat, diajarin dekat sama Allah, diajarin punya keluarga itu yang bagus seperti apa gitu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh kok. Waduh, saya kalau itu nggak tahu ya, karena kalau menurut saya dari dulu diajarinnya hal-hal baik. Dari kecil diajarin tentang mengasihi orang, mengasihi keluarga, mengasihi orang tua, baik pada sesama, terus budi pekerti, etika-etika dalam hidup. Nggak tahu kalau malah ajaran tidak baik itu dari mana gitu. Yang pasti aku dari kecil selalu diajarkan hal-hal yang baik. Yang paling intinya religi itu bukan mengajarkan hukum atau syariat. Yang paling utama adalah pengenalan kepada Allah.
yang punya syariat ya. Kalau mereka udah kenalnya tuh benar-benar kenal, jadi artinya kenal kepada Tuhan tuh maha berkuasa, maha bisa menjatuhkan, menghidupkan, mematikan, menaikkan, menyusahkan, memudahkan gitu ya. Itu yang ditanamkan dalam setiap hari 24 jam. Nah itu membuat mereka lama-lama jadi ada rasa ya, rasa sama Allah, ada rasa. Nah dari rasa itu timbul naksir, timbul cinta. Nah akhirnya dari situ kita nggak perlu suruh-suruh. Ya ibarat Muntas tuh, Mami, I haven't pray gitu. Jadi bukan yang kita mesti ini gitu ya. Dalam keadaan traveling, Mami it's already this time, kita mesti cepat sholat gitu. Jadi mereka udah ada rasa gitu ya. Jadi bukan lagi, kamu mesti ini, mesti itu, mesti ini. Kalau nggak ada orang tua, mereka nggak lakukan. Itu enggak. Jadi udah dari dalam dirinya sendiri. Ya, rupanya rumor soal mertua Aurel Hermansyah tersebut tidak muncul baru-baru ini saja, melainkan sudah hadir beberapa tahun lalu di media sosial. Dalam kicauan salah satu warganet, Halilintar Anovial Asmit dituding mengikuti aliran sesat hanya demi memiliki kekayaan melimpah. Kendati rumor ini sudah berlalu selama 4 tahun, isu ini pun kembali terangkat lantaran keluarga Ken Halilintar yang tidak kunjung pulang ke Indonesia, di mana malah traveling ke beberapa negara seperti Malaysia, Turki, Dubai, hingga yang terakhir di Mekah. Ramainya tudingan mengenai sang kakak yang dinilai ikut aliran sesat. Febrian Amanda, paman Atta yang juga adik Halilintar Anovial Asmit pun akhirnya turut buka suara. Isu itu mengikuti organisasi atau jamaah yang sesat itu tidak benar, karena saya tahu persis apa kegiatan Bang Halilintar ketika itu. Jadi jamaah itu disebut namanya Jamaah Darul Arqam. Jamaah Darul Arqam ini adalah sebuah jamaah atau sebuah organisasi modern Islam yang membangun kegiatan keislaman dari berbagai bentuk. Jadi Darul Arqam adalah menurut saya ketika itu di dunia ya bisa dikatakan sedikit sekali yang terjadi ada sebuah organisasi Islam, jamaah Islamiyah yang menerapkan sunnah Rasulullah, ya, bukan hanya dari segi pakaian saja, dari makan minumnya, pendidikannya, ya, kemudian juga membangunkan ekonomi, ya, ekonomi yang halal atau yang sekarang disebut ekonomi syariah. Ya, mereka sudah punya sistem keuangan syariah ketika itu. Kemudian organisasi Darul Arqam waktu itu juga sudah punya supermarket yang ada di berbagai tempat di Indonesia, di Malaysia, dan di beberapa tempat di dunia. Pengajiannya adalah tentang akhlak. Di mana salahnya orang yang 5 waktu sholat sehari semalam, ya, dan mengajak kepada kebaikan, gitu. Nah, barangkali yang mengatakan sesat itu orang-orang yang punya kebencian, ya. Sekarang macam-macam yang terjadi, kan, ya, hoax dan lain-lain. Jadi kecemburuan, kebencian itu terjadi. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk konteks isu itu bisa saya katakan itu isu tidak benar. Jamaah Darul Arqam itu bukan jamaah yang sesat, walaupun saya sudah lama tidak bertemu dengan abang saya, tapi dalam hal ini tetap saya katakan bahwa abang saya adalah orang yang mengamalkan Islam. Putus komunikasi, seperti apa harapan Asmit bin Datuk Syamsuddin Malako Kayo, kakek Atta Halilintar yang ingin bertemu dengan anak sulungnya Halilintar Anovial Asmit yang ditemui terakhir 6 tahun lalu saat nenek Atta meninggal dunia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
Pemirsa Intens Investigasi. Lebaran Idul Fitri kemarin tentunya menjadi lebaran paling berkesan bagi Atta Halilintar. Pasalnya, Atta bersama sang istri tercinta Aurel Hermansyah dan sang buah hati Baby Aminah terbang ke Singapura untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan mengajak dua keluarga, yaitu keluarga De Hermansyah dan De Lemos. Sementara itu, ayah Atta Halilintar, Anovial Asmit bersama istri dan anak-anaknya memilih merayakan Lebaran di kota suci Mekah. Hingga momen Lebaran pun mereka bagikan di media sosial. Di sisi lain, rupanya ada kabar yang begitu mengejutkan soal hubungan kakek dan ayah Atta Halilintar. Paman Atta, Febrian Amanda, kini justru mengungkapkan hal yang mengejutkan, di mana sang ayah, Asmit bin Datuk Syamsuddin Malako Kayo, rupanya sudah putus komunikasi dengan ayah Atta Halilintar Anovial Asmit selama 6 tahun lamanya. Bahkan meski fasilitas komunikasi sudah dimudahkan seperti adanya sarana video call, namun tetap saja ayah Atta seolah memutus tali silaturahmi dengan sang ayah dengan tidak adanya komunikasi, di mana pertemuan terakhirnya saat meninggalnya nenek Atta Halilintar 6 tahun lalu. Kangen pasti ya Pak? Kangen lah. Sudah 6 tahun lebih ya Pak? 6 tahun tak jumpa. Tak jumpa dan tidak ada kabar. Komunikasi. Terakhir saya bertemu kurang lebih 6 tahun yang lalu saat Mama dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bertemunya pun saat akhir-akhir pengkebumian Mama yang waktu itu dikebumikan di Lampung di rumah Abang Andi saya gitu, Abang Andi Asmit. Dan itulah saat terakhir kita ketemu, dan sampai sekarang kurang lebih 6 tahun kita belum diberi izin oleh Allah dan belum diberi izin oleh Bang Halilintar untuk berkomunikasi. Jadi kita tidak dapat berkomunikasi dan menghubunginya atau bagaimanapun caranya, kita tidak tahu kenapa. Kita tentu merasa menyayangkan ya, karena dulu sebelum Atta atau Gen Halilintar itu menjadi public figure ya, kita sering bersama, sering saling support, saling hidup, saling menjaga ya, dari kecilnya mereka semua Gen Halilintar itu bersama-sama kita. Jarang kita tidak bersama, apalagi ketika Mama masih hidup waktu itu. Ya tentu merasa kehilangan dia. Ya. Kita merasa rindu dan sedih. Dunia ini tidak lama, dan sayang sekali jika kesibukan duniawi kita memutuskan hubungan silaturahim kita, terutama kepada kedua orang tua yang sangat kita sayang. Aku nggak tahu sih ya jawabnya gimana, takutnya nanti salah-salah. Kadang-kadang kan apa yang terlihat belum seperti yang terlihat gitu ya, apa yang diceritakan belum seperti yang diceritakan. Kadang kalau hal-hal dalam keluarga juga lebih tahu, jadi lebih baik sih nggak mau ngomong kenapa-kenapanya. Orang tua mana yang tak rindu pada sang anak ketika diputuskan komunikasi bahkan pertemuan? Hal itulah yang seolah dirasakan oleh kakek Atta, Asmit bin Datuk Syamsuddin Malako Kayo, di mana di usianya yang sudah uzur, dirinya justru menahan rindu untuk bertemu ayah Atta yang tidak lain adalah anak sulungnya yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Entah apa alasan ayah Atta memutus komunikasi, namun yang pasti, kakek Atta itu pun sangat berharap bisa bertemu kembali dengan anaknya itu. Paman Atta pun berharap agar Atta bisa menjadi pendamai antara kakek dan ayahnya. Bahkan dengan nada bergetar, kakek Atta pun secara khusus meminta kepada sang cucu untuk menjadi jembatan mempertemukan mereka kembali dalam hangatnya silaturahmi. Ya, ucapan saya untuk Atta ya supaya Atta itu ada
agar dia dapat juga menghubungi ayahnya sendiri supaya dia Sampaikan untuk bisa berjumpa dengan saya. Harapan saya sampai sekarang nenek ayahnya Atta supaya bisa berjumpa dengan saya, tapi dia yang jemput saya. Sangat-sangat harapan kalau dia mau jumpa saya. Alhamdulillah. kepada Bang Halilintar, dimanapun abang berada, tidak pernah kita dapat kabarnya. Kembalilah, bertemulah dengan Papa, karena Papa sudah semakin uzur, sudah tampak semakin tua juga, dan banyak sekali kekurangan fisik yang ada pada Papa sekarang ya Pak ya. Ya, betul. Sudah kadang-kadang mulai pelupa, fisik kaki Papa juga demikian ya. Jadi saya sebagai adik dari Bang Halilintar ya, hanya itu yang saya harapkan, karena ini adalah ayah kita bersama. Mudah-mudahan kita dapat membahagiakan beliau karena sudah uzur. Mudah-mudahan Allah izinkan, karena kalau Allah tidak izinkan Mbak, tidak akan ada yang bisa terjadi Mbak. Hanya Allah yang bisa mengubah dan membuka hati seseorang. Rahim itu adalah kepada tali darah, ingat itu ya. Di dalam ingatan dari Rasulullah ya, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya, maka sambungkanlah silaturahim ya. Jadi apa? Sebaliknya, nauzubillahi min zalik. Jadi saya sampaikan juga kepada Atta, jadikanlah dirimu jembatan, perantara atau pendamai ya. Ya, fa'aslihu baina akhawaikum, dan damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Bawalah Abi Atta, dan saya siap untuk kapanpun membawa Papa, pertemukan dengan Papa. Yang penting sama keluarga kita doakan yang baik-baik aja. Aku sih tetap menjaga perasaan orang tua aku, tetap menjaga perasaan keluarga semua gitu aja sih. Jadi pengennya dalam keluarga itu tetap harmonis aja, pengennya baik-baik aja gitu. Jadi lebih menjaga sih ya, karena kan aku punya keluarga banyak, jadi pengen semuanya tetap teratur. Apalagi punya anak itu kan males juga kalau ada entah gimana pikirannya lebih atau apa gitu. Lantas, seperti apa hubungan Atta dengan sang paman yang sebelumnya sempat terjadi masalah di mana Atta tidak mengizinkan sang paman untuk masuk ke dalam rumah pasca kelahiran baby Amina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Beberapa waktu lalu, pasca kelahiran Aminah Hana Nur Atta, putri pertama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, ada kejadian yang mengejutkan. Pasalnya saat itu, paman Atta tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah oleh Atta untuk menengok baby Aminah. Padahal ketika pertama kali sampai dan ditemui oleh awak media, Febrian bersama kakek Atta dan sejumlah keluarga lainnya tampak sangat bersemangat dan antusias. Namun sayang, saat mengantarkan sang kakek Atta ke dalam rumah, Febrian mengaku dirinya tidak diizinkan masuk. Atta hanya memperbolehkan sang kakek masuk ke dalam rumahnya. Kakek sehat-sehat. Terima kasih. Oh iya. Ada mau dicari. Masuk aja. Enggak, saya nggak mau masuk. Saya lagi tunggu ayah saya. Kenapa? Nggak tahu.
Tanya Atta. Terakhir kami coba juga untuk mendatangi rumah Atta, tapi belum diberi izin untuk masuk ke rumahnya Atta. Tidak mengapa, ya, saya sebagai orang yang dewasa, saya sebagai manusia beriman, saya percaya dan yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dianjurkan kepada kita atau yang disuruh kepada kita hanya berbaik sangka kepada Allah, kemudian jalin silaturahim, jangan kau yang menjadi pemutus silaturahim. Jadi kita datang, niat kita untuk bersilaturahim, tapi belum ditakdirkan, belum diberi izin oleh yang punya tuan rumah, bukan kuasa kita lagi. Tetapi dia menerima orang-orang lain, teman-teman, dan kolega-koleganya yang lain. Kita tidak tahu kenapa. Papa waktu itu kan sudah diizinkan masuk. Kalau saya dengan abang saya, kakak saya waktu itu tidak diizinkan masuk. Nggak apa-apa. Ya, itu hak Atta untuk melakukannya. Ya. Kami adalah orang tua yang sudah dididik oleh Papa dengan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap mendoakan kebaikan, ya, dan juga keselamatan dimanapun Atta dan keluarga berada, khususnya kepada Amina yang umurnya baru beberapa bulan, ya. Susah mau nanggapinnya gimana, yang penting ini aja sih aku sih belum lihat, tapi terserah lah orang mau ngomong apa, tapi yang penting kan sekarang aku lagi sama anak, pengennya sih baik-baik aja sama anak, sama istri, lagi nggak ada mau apa-apa sama orang apa gimana gitu. Yang penting bisa ngerawat anak, bisa bangun-bangun, bisa ngeliat anak, udah happy banget sih sekarang, bisa tetap fokus dengan kerja-kerjaan yang aku bikin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.